Hey guys, Mike di sini. Kayaknya udah lumayan lama juga ya sejak terakhir kali kita bikin segmen kuliah kilat. Nah, makanya kebetulan karena kelihatannya semakin banyak HP mid-range bahkan low-end yang menggunakan embel-embel fast charging, bahkan super fast charging dan sebagainya, kayaknya ini waktu yang tepat untuk bikin episode kuliah kilat tentang charging atau pengecasan. Sebelum kita bahas soal pengisian baterai, kita mau ingetin dulu kalau semua HP modern pakai baterai rechargeable berbasis lithium, yaitu kalau nggak lithium ion, lithium polimer. Kenapa lithium? Propertinya so far paling bagus dan kepadatan energinya paling tinggi di antara semua jenis baterai, sehingga cocok untuk hampir semua jenis perangkat elektronik. Yang perlu diingat, baterai lithium itu nggak senang panas, dan nggak senang diisi kepenuhan maupun dipakai sampai habis banget. Untuk ngecas baterai lithium dalam smartphone tersebut, ada dua cara. Pertama adalah melalui kabel, ya, wired charging. Kita biasanya pakai kabel USB atau kabel Lightning, kalau dicolok ke HP itu namanya wired charging. Dan kedua adalah pengecasan berbasis induksi, atau kita lebih kenal sebagai wireless charging. Qi adalah standar wireless charging yang paling common, nulisnya QI, itu sampai 15 watt biasanya. Tapi beberapa merek juga ada yang punya standar Qi compatible charging dengan watt yang lebih tinggi, contohnya Huawei. Ya ada supercharge wireless sampai 27 watt. Cuma jujur deh, wireless charging itu pada dasarnya lebih ribet. Selain chargingnya sendiri, kita tetap butuh adapter dan kabel buat ngasih daya ke dish. Belum lagi macam Huawei Supercharge Wireless yang dalamnya ada kipas angin segala demi menjaga suhu. Yaitu sesuatu yang nggak dibutuhkan charging konvensional. Well, balik ke cable charging, kecepatan pengecasan itu tergantung pada arus dikali voltase sama dengan daya yang bisa disuplai oleh kepala charger, biasa kami sebut adapter, dan kapasitas baterai HP itu sendiri. Ngitungnya gini aja, kalau kita punya adapter 5 volt 2 ampere itu adalah charger 10 watt. Kalau kita punya charger 10 volt 5 ampere itu adalah charger 50 watt. Kenapa rating voltase, rating arus, dan rating daya charger ini beda-beda? Karena di antara begitu banyaknya HP dan merek HP, rating daya pengecasannya pun beda-beda. Untuk dapat kecepatan charging optimal, kita perlu charger yang bisa nyamain arus dan voltase pengecasan HP tersebut. Secara kompatibilitas sih ya mostly nggak masalah, mau pakai adapter apa aja, bisa ngecas HP apa aja, asal kabelnya bisa nyolok. USB-C ke USB-C, Lightning ke Lightning, micro USB ke micro USB, dan sebagian besar HP bisa diisi pakai charger 18 watt atau yang berlabel QC3 misalnya. Nah, masalahnya, banyak juga pabrikan punya standar dan IC sendiri buat kontrol kecepatan charging, terutama di HP high-end. Contohnya Samsung Note 10 Plus yang support power delivery 45 watt, tapi tetap baru maksimal kalau pakai supercharger Samsung sendiri. Ketika dicolok charger USB PD lainnya tetap nggak maksimal kecepatannya. Ditanya kenapa? Ya cuan, biar dibeli gitu chargernya Samsung. Oh ya, dalam pengecasan baterai biasanya semakin penuh semakin lambat juga ngecasnya. Misalkan kemarin kita nyoba VOOC charging 30 watt di Realme 6 Pro, untuk ngecas dari 0 sampai 70% kita butuh waktu sekitar 30 menit. Sedangkan dari 70 ke 100% itu kayak butuh 30 menit lagi. Kenapa? Karena jawabannya adalah charging itu ibaratnya kayak packing koper. Makin mendekati kapasitas maksimum, makin penuh, makin susah juga muat dan nutup lebih banyak barang ke dalam koper tersebut. Dan slowing down kecepatan charging ini ketika semakin penuh itu juga menambah umur baterai, biar baterainya nggak terlalu terbebani. Yang penting perlu diingat juga kalau kita jangan sampai beli charger yang abal-abal. Kalau bisa beli selalu yang original atau yang branded. Karena selain ngecas lebih cepat, kalau kita beli charger abal-abal berpotensi merusak baterainya itu lebih besar. Charger-charger mahal itu biasanya juga punya overcharging, surge protection, otomatis mati kalau penuh, terus ada screen yang redundant, overall membuat pengecasan itu lebih cepat tapi juga lebih aman. Bahkan kayak kabel aja itu sering berpengaruh juga. Contohnya kabel-kabel VOOC, kabel-kabel dash charging itu punya desain khusus, lebih tebal, jadi bisa ngakomodir arus yang lebih besar. Dan kenapa begitu? Jawabannya lagi-lagi adalah cuan. Kalau kita punya HP yang support VOOC tapi nggak pakai kabel Oppo atau Realme, nggak maksimal VOOC-nya. Pertanyaannya, apakah fast charging itu aman? Well, intinya selama kita pakai charger yang benar dan nggak sering deep cycling, yaitu pakai baterai selalu sampai habis, fast charging aman-aman aja, seaman charging biasa.
Biasanya untuk charging yang benar-benar kenceng kayak 50 atau 60 watt seperti Superfook dan lain-lainnya, mereka juga punya beberapa sel yang dicas secara paralel. Ini memastikan pengecasan lebih cepat, tapi juga lebih aman karena baterainya nggak overload. Bahkan Vivo aja katanya punya charging 120 watt dalam pengembangan yang memungkinkan ngecas baterai 4000 mAh dalam waktu 13 menit aja. Asalkan dia bisa manage nggak overload dan nggak overheat, sebenarnya nggak akan masalah. Itulah kenapa kita sebaiknya jangan ngecas sambil mabar. Karena panas yang dihasilkan smartphone dari kombinasi ngecas dan main game itu berpotensi merusak baterainya lebih besar daripada fast chargingnya sendiri. Sudah paham soal fast charging? Nah, sekarang kita mau ngasih tambahan ilmu yaitu tentang GaN. Ini bukan manggil agan ya, GaN. Tapi GaN itu adalah singkatan dari gallium nitride. Gallium nitride ini adalah sebuah substans yang sangat berpotensi sebagai semikonduktor yang lebih baik daripada silikon, yaitu semikonduktor yang biasa dipakai untuk elektronik sampai zaman now. Kemungkinan kalau semua elektronik ini pakai gallium nitride, elektronik akan juga semakin kecil dan semakin hemat daya. Salah satu bagian yang udah ada implementasinya dari gallium nitride ini adalah adapter atau charger smartphone tadi. Ini memungkinkan adapter yang lebih kecil daripada adapter normal. Contohnya ini adalah adapter Anker 30 watt yang lebih kecil dibandingkan adapter biasa. Bahkan kayak Oppo Superfook 2.0 aja itu juga katanya udah pakai semikonduktor dari gallium nitride. Makanya bisa bikin adapter 65 watt dalam ukuran yang masih masuk akal dan masih bisa dikantongin. Ya, ini salah satu contoh lagi teknologi yang bisa membuat sebuah charger bagus itu nggak murah. Well, itu aja dulu kuliah kilat kita tentang serba-serbi charging atau pengecasan hari ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, please comment, like, dan share video ini. And as always, have a nice day.